Kata penjual es itu belum seberapa, guys. Aduh, lu macam-macam sama netizen Indo nih. Borok-borok lu semua ketahuan. Hati elek. Milo dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Sing kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modern dhisik niku. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, Buset, itu mulut. Keren banget itu mulut ya. Bener-bener lancar pisan ngomongnya. Hah? Enak ngomong begitu udah biasa apa bagaimana? Itu termasuk merendahkan perempuan gak sih? Itu menurut gue udah kacau banget sih. Jujur, gue tuh ngelihat komentar-komentar pemuka agama terkait Gus Miftah ini, gue pengen berhenti speak up. Karena kan dibilang tuh lebih baik diam gitu. Tapi kalau kayak gini terus, gue mikir, ini bakal jadi kebiasaan gak? Kayaknya ini udah kebiasaan. Kayaknya ya, ini udah kebiasaan. Kula niku bersyukur budayati elek. Milo dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, Lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh nggih. Nek aku Kula niku bersyukur budayati elek. Milo dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Oh mboten budhe nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustaz. Ora ustad kok ya? Niki kan padha Ora kiai ya dudu ya. Dunekke bajingan, dunekke lonte. Salahku apa? Cuma ini buat pelajaran aja khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejok komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Aku meneng bae wae tangjane kuwi. Atiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ning ngendi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lonte. Salahku apa? Mongko aku ki mujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak ere. Ming meneng wae lagi mbelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njur malah di share ke sisan dadi ya semoga-moga padha selamat Bagas Waras sehat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibune itu nggak Bagas Waras sehat buatnya. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang ya pesek gitu kan, aku loro banget sumpah. 2010 gue sengaja datang ke sebuah acara karena di situ ada Mbak Yati Pesek. Buat kalian generasi 90-an pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya Mbak Yati Pesek, seorang seniman sejati, penyanyi, pesinden, komedian, pemain ketoprak yang lumayan sering muncul di layar kaca. Dan gue baru banget lihat videonya gimana si mulut sampahnya Miftah itu mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat gak pantas untuk didengar oleh siapapun ke Mbak Yati Pesek. Dan ternyata Mbak Yati Pesek itu memendam rasa sakit hati itu sampai sekarang. Gue cuma mau ngasih kritikan kepada NU khususnya untuk tidak lagi memelihara manusia seperti Miftah. Dan buat kalian yang masih memuja Miftah, please, masih banyak tokoh-tokoh NU atau tokoh-tokoh agama lainnya yang jauh lebih bermartabat, yang jauh lebih berilmu dibandingkan Miftah, dan jauh lebih santun mulutnya. Tapi dengan mudahnya si Miftah ini mengucapkan hal itu di depan Yati Pesek. Yang Yati Pesek hanya diam dan yang lainnya tertawa. Jadi menganggap bahwa penghinaan, pelecehan, penistaan itu adalah sesuatu lelucon, hiburan. Ini rendahnya moral kita kalau punya ulama-ulama syuk seperti Miftah itu.
Jadi cara belajar ilmunya tidak tahu bagaimana, dia perilakunya seperti orang tidak berilmu. Ilmunya rendah, tapi dia pinter ngomong, dan hobinya, caranya dia mengumpulkan wartawan sebanyak-banyaknya, diviralkan dan sebagainya, influencer dibayar, sehingga semua orang tahu apa yang disampaikannya, yang penting lucu. Bahwa isinya tidak ada, itu urusan belakang. Yang penting sekarang rakyat sedang senang yang lucu-lucu. Ternyata penjual es itu belum seberapa, guys. Aduh, lu macam-macam sama netizen Indo nih. Borok-borok lu semua ketahuan. Hati elek. Milo dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Sing kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modern dhisik niku. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh. Buset, itu mulut. Keren banget itu mulut ya. Bener-bener lancar pisan ngomongnya. Hah? Enak ngomong begitu udah biasa apa bagaimana? Itu termasuk merendahkan perempuan gak sih? Itu menurut gue udah kacau banget sih. Jujur gue tuh ngelihat komentar-komentar pemuka agama terkait Gus Miftah ini, gue pengen berhenti speak up karena kan dibilang tuh lebih baik diam gitu. Tapi kalau kayak gini terus gue mikir ini bakal jadi kebiasaan nggak? Kayaknya ini udah kebiasaan. Kayaknya ya ini udah kebiasaan. Makanya dia berani karena apa? Karena didimin terus. Ini yang penjual ST ini mungkin ya akarnya itu karena ketika dia merendahkan yang lain, gak dibenerin, gak diemin aja gitu, diemin. Jadinya keterusan, kebiasaan. Kalau terus begini, entar gue khawatir apa, pengikutnya kan banyak dia. Bukannya apa-apa, dia pengikutnya banyak. Nanti pasti apa bilangnya? Oh, orang Gus Miftah aja boleh begini. Oh, orang Gus Miftah aja boleh begitu. Gue udah sering nemu ke orang-orang kayak gitu. Gue sering nemu orang-orang yang membenarkan atas nama kiainya. Kayak, oh, orang kiai ini aja begitu, orang kiai itu aja begitu. Kalau kayak gini terus mau kayak gimana? Hah? Mau lu dia menghujat terus? Kalau kita jatuh terus refleks ngucapnya Allahu Akbar, ya itu tandanya udah jadi kebiasaan dia ngucap begitu. Tapi kalau jatuh terus refleksnya ngucap alat kelamin atau kebun binatang, ya itulah kebiasaan dia sehari-hari ngucap begitu. Jadi kalau refleksnya ngucap gablak sama unyang-unyangin pala bini di depan orang banyak, artinya kebiasaan sehari-harinya juga ya nggak jauh-jauh begitu juga. Karena ya teko cuma ngeluarin isi teko nggak sih? Kalau dalamnya air comberan, ya nggak mungkin yang keluar malah air zam-zam, Pak. Pasti air comberan juga yang kotor dan bau. Jadi kalau mulut keluarnya gablak, terus makian, umpatan, ya itu gambaran isi kepalanya. Gus, kalau guyon itu ketawanya barengan ya. Tapi kalau sampean ketawa sendiri, terus yang diajak bercandanya nggak ikutan ketawa, namanya ngetawain, bukan bercanda. Itu ngebully hitungannya. Diketawain berjamaah pula. Yang pada ketawa juga sakit sih gua rasa. Sampean asik Gus, asik sendiri. Enteng amat tuh mulut permaluin orang di depan umum. Kalau ada asatid yang dakwahnya tuh ngeluarin kata-kata kasar, terus ngelesnya kalau ditegur, kamu ngajinya kurang jauh. Bukan kita jamaahnya yang kurang jauh, tapi sampean Gus yang kejauhan. Emang dakwahnya niru siapa sih Gus? Kanjeng Nabi nggak pernah ya ngomong kasar seumur hidupnya. Terus bapak pedagangnya bilang dia kecewa, dia sedih, dia terluka diperlakukan begitu. Dosa yang gak bisa terhapus meskipun kita udah jungkir balik taubatan nasuha di hadapan Allah itu ya dosa kita ke manusia yang pernah kita zolimin, bener gak? Kita mesti dapat pengampunan dulu dari orangnya buat dapetin pengampunan Allah. Emang mesti hati-hati bener ya, karena sakit hatinya orang bisa membinasakan kita. Doa orang teraniaya itu makbul, kagak ada penghalangnya. Ya sampean pasti udah lulus lah, bab ini gak mesti kita-kita ini ajarin. Ini juga jadi pelajaran nih buat kita semua untuk selalu berhati-hati kalau ngucap. Apalagi sampean kan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan nih. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ibarat benih. Kalau kita nanamnya benih kebaikan, kayak misal suka ngasih pujian ke orang, suka ngasih penghargaan ke karyawan, terus kata-katanya ngademin, ya baliknya kita bakal nuai kebahagiaan dan keharmonisan hubungan. Dan sebaliknya kalau yang kita tabur nih benihnya umpatan, cacian, kutukan, ya kita sama bakal nuainya kebencian, permusuhan atau penyesalan. Dan setiap kali kita tergoda buat mengumpat, ingat baik-baik nasihat Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Dan kalau nggak bisa, ya diam.
Gus Agus.